Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimu Karoma dari Prodi PGMI 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 materi teori pembelajaran. Yaitu yang pertama, teori belajar behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan latihan soal menjelang ujian, secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus. Dan ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan guru, artinya murid tersebut sudah merespon stimulus yang diberikan. Kedua, teori Pavlov. Teori ini merupakan salah satu dari teori behaviorisme, di mana tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. Misalnya, ketika guru memberikan latihan soal kepada siswa, jika siswa dapat menjawabnya dengan benar, akan diberi hadiah berupa nilai tambahan. Dengan begitu, murid akan semangat belajar dan belajar menjadi kebiasaan. Teori belajar Skinner adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan adanya reward dan hukuman sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku. Nah, untuk mengendalikan konsekuensi ada dua hal yang harus dipahami, yaitu penguatan dan hukuman. Untuk penguatan ini ada dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Apa aja sih penguatan positif ini? Misalnya itu dengan ngasih penghargaan ke siswa yang mendapat nilai yang bagus, kayak memberikan pujian atau mengasih hadiah. Teori belajar biasa. Di dalam tahapan ini ada 4 tahapan perkembangan, yaitu pertama, tahapan sensorik motor. Kedua, tahap praoperasional. Ketiga, operasional konkret. Dan keempat, operasional formal. Pada tahap sensorik motor, tahapan ini dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap praoperasional yang dialami oleh anak usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya, tahap praoperasional konkret yang dialami anak usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal yang dialami remaja umur 11 sampai 15 tahun. Teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan lancar dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Misalnya, ada anak yang belum pernah berkunjung ke kebun binatang. Anak-anak itu bisa mengenal beraneka macam binatang dari gambar yang ada. Misalnya, untuk mengenal gajah, maka guru itu memvisualisasikan bentuk gajah yang besar dengan telinga yang lebar dan belalai yang panjang. Teori belajar menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dikelompokkan menjadi 3, yaitu zone of proximal development, kedua scaffolding, ketiga bahasa dan pikiran. Teori menurut Albert. Teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar dari lingkungan dan perilaku orang lain di sekitarnya, menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosional. Misalnya, guru menjadi model untuk siswanya dalam hal perilaku, belajar, sikap, dan nilai. Yang terakhir, teori menurut Gagne. Menurut teori Gagne, pembelajaran adalah seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu dan merupakan hasil
Transformasi rangsangan dari peristiwa eksternal atau lingkungan yang bersangkutan. Dalam teori Gaknya ini ada 8 fase dalam pembelajaran, yaitu fase motivasi, fase pengenalan, fase perolehan, fase retensi, fase pemanggilan, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan balik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.